Yang kelima, wa ana al-aqib, akulah sang aqib. Apa arti aqib? Aqib itu penutup, penyudah, bukan penutup, penyudah, uqba, pengakhir. Nggak ada lagi setelahnya Nabi. Aqib. Ini orang Palembang suka ngasih nama anaknya Akib, kayak Mas Akib. Nah, ada sahabat kita namanya kayak Mas Akib, ya. Bocil-bocil boleh diselamatkan ke kamar sebelah itu ya. Nah, biar bunyinya di sana. Jadi berapa nama Sayyidina Muhammad SAW? Di sini hadis ini. Periwayatnya siapa? Jubair bin Mut'im. Ingat-ingat ya. Hadis Jubair bin Mut'im, nama Nabi 5 di situ. Berapa aja? Berapa? 5 apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Wa halin wa zamanin wa ni'matin wa fadlin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammaduhu wa rasuluhu ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma ya alim ilman nafi'an. Allahumma ya alim علمنا علما يبلغنا إلى حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم يا عليم اللهم يا عليم يا عليم يا خبير يا لطيف علمنا علما يملأ به قلوبنا بمعرفتك ويخرج به وتخرج به الظلمات wa tushfa bihi maradul. Amin ya rabbal alamin bijahi sayyidil fi asma'ihi alaihi salam. Kitab Asy-Syifa, kalau cetakan Darul Faiha 285, ini cetakan dengan tahqiq yang paling dianjurkan. Cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Kalau Darmasi itu yang punya tahqiq sahib gue kali ya, Ibnu Harjo. Ya. Canggih juga dia itu tahqiq itu ya. Kita senang, semoga tambah banyak orang-orang kayak beliau itu. Nah, nanti ribat insyaallah nyusul ya. Kita akan tahqiq kitab-kitab tasawuf, kitab akidah, dan kitab-kitab hadis. Insya Allah ya. Tapi tujuannya baik, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala memberkahi siapapun yang berjasa untuk mengadakan kajian ini, mengadakan tempatnya, makannya, yang khidmat, yang mengajar, yang diajar, yang hadir, yang tidak hadir tapi mendengar. Semoga Allah berkahi semua. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahina wa anfusina wa zawahirina wa batina. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Ini fasal yang penting. Sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi asma'ihi alaihi salam. Fasal mengenai nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tadammanathu min tafdhili, apa yang terkandung dari keutamaan nama tersebut ya. Semoga Buya, tapi kita message lewat kolbu datang Bu ya, tersembuh di sini gitu. Ada nih mukri yang lain nih, biasanya udah datang duluan ya. Pak Datu Dodo yang baca ini, Anit tasdik katanya.
Enggak yaudah, biar saya aja yang baca dah. Wabila qala haddatsana Abu Imran Musa bin Abi Talid Al-Faqih. Udah lama orang enggak bernama Talid ini ya. Talidi. Terlahir sudah meninggal itu. Syekh Talidi di Maroko ya. Guru daripada pengarang kitab ini. Abu Imran Musa bin Abi Talid Al-Faqih. Qala haddatsana Abu Umar Al-Hafiz. Qala haddatsana Sa'id bin Nasr. Qala haddatsana Qasim bin Asbagh. Qala haddatsana Muhammad bin Waddah. Qala haddatsana Yahya. Qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita baca nama-nama yang tertulis di dalam sanad hadis? Karena sering kami ungkapkan beberapa waktu ini mulai dari awal bulan Maulid, fi kulli dzikris salihin tanzilur rahmat wal barakat ya. Kita tambahin wal fuyudat. Ya. Setiap disebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Turunlah rahmat. Rahmat baru datang nih. Datang deh. Rahmat itu kasih sayang Allah. Maka disebut nama orang soleh, itu harusnya hati orang bukannya tambah benci, tapi tambah mahabbah, tambah cinta, tambah syahdu. Ya. Wal barakat, keberkahan. Berkah itu orang kalau kumpul-kumpul itu akan saling ingin memuliakan. Maka coba lihat, setiap kali majelis makanan melimpah. Benar nggak? Setiap kali majelis makanan melimpah. Makanya santri ribat pulang-pulang bawa ghanimah, harta rampasan perang. Iya, alhamdulillah itu. Kita sedang itu keberkahannya. Dan setiap perhatiin, setiap ada majelis nggak ada namanya nggak berkah, pasti berkah. Ya, kadang-kadang di majelis itu kebuka pintu rezeki. Teman-teman lagi bete, tahu-tahu kamu kok wajah galau sini ikut saya, bisa gitu kan? Bisa aja. Kadang-kadang bukan itu. Berkat doa teman kebuka pintu rezeki di luar. Itu cara-cara Allah aja ya. Kadang-kadang di rumah lagi bete, pergi ngaji terobati. Ya. Jadi kalau lagi masalah-masalah di rumah, bawa pengajian, sembuh itu. Hatinya sembuh, perasaannya sembuh, badannya nanti ikut sembuh walaupun sambil tiduran, kalau sakit juga nggak apa-apa. Ya. Kayak Datu Dodo nih ya, bete di rumah ikut ngaji deh. Pulang-pulang bete lagi. Tapi kalau berangkatnya bareng enggak, ya. Kalau berangkatnya sendiri-sendiri begitu, makanya sangat disarankan suami istri kalau sudah menikah ikut ngaji. Kalau belum ya bawa keluarga, teman 1-2 orang cukup, karena tempat kita emang nggak cukup juga kan, ya. Emang khusus ini setiap sebulan sanggupnya kita cuma segini aja tempatnya, ya. Nanti akan lebih banyak kalau ini pendopo di Ribat sudah mau jadi. Alhamdulillah ya. Habis ini kita buat sudah sahih? Oke. Ganti juga. Nanti kita buat masjid. Nanti nama masjidnya, nama suraunya An-Nur Al-Muhammadi. Ngeri ya? Enggak ngeri lah. Kan kajian Nur Muhammad di situ nanti. Sekalian kita doain ya, kita buatkan tempat untuk para muallim ya. Karena bangunan surau, pesantren, ma'had kalau nggak ada gurunya itu sama dengan kuburan, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya ya. Di sini tetap ngaji nanti sekali sebulan di sini. Seperti biasa. Insya Allah. Dan yang paling soleh siapa? Sayyidina Muhammad. Maka kalau disebut nama Sayyidina Muhammad di tempat-tempat itu diberkahi. Kalau disebutnya di kolbu, kolbunya diberkahi. Dibaca di tempat kerjanya diberkahi. Dibaca di kamar kita, baca salam kita masuk ke kamar, baca salam masuk ke rumah, itu rumah diberkahi. Baca masuk naik kendaraan, itu kendaraan diberkahi. Masih mau tawar-menawar lagi, ya. Pasti diberkahi ya. Insya, namanya kalau konflik tetap berkonflik ya. Tinggal nanti manajemen konfliknya ya. Apakah Nabi Muhammad SAW nggak punya konflik? Orang yang paling banyak kontroversialnya Sayyidina Muhammad
SAW, tapi manajemen rohaninya luar biasa. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya Jubair bin Mut'im. Qala, ini Jubair bin Mut'im ngasih nama anaknya Muhammad. Jubair bin Mut'im itu sahabat Nabi. Kenapa nama anaknya dikasih Muhammad? Asbab hadis ini. Maka dia sampaikan rahasia hadis ini kepada anaknya. Apa kata beliau? Aku dengar Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, li khamsatu asma. Aku punya banyak nama. Nabi kalau mengatakan aku punya 5 nama, itu maksudnya bukan 5, tapi itu menunjukkan banyak. Nah, ini kan lagi debat-debat masalah anak Ubaidullah ya, bin Ahmad, anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu sebenarnya mainnya di sini nih. Apakah kalau disebutkan hanya 3 anaknya betul-betul hanya 3? Nah, sama dengan ini. Orang Arab itu kalau nyebut begitu, laisa lil hasr, bukan membatasi, itu menunjukkan banyak. Ya. Namun karena kita sudah dilarang guru kita bahas nasab, kita bahas nama Nabi Muhammad SAW aja. Karena banyak yang bisa dibahas. Nasab sudah ada yang bahas, ya alhamdulillah. Kita nggak usah bahas-bahas lagi. Kalau mau bahas nasab, nikmati pro kontranya ya. Tapi saya menganjurkan nih, boleh saya kasih anjuran ya, kalau dengerin Kiai Imad harus dengerin Gus Rumail biar dapat ilmunya imbang ya. Jadi jangan dengerin satu, jangan dengerin ya, yang isinya kebencian-kebencian, yang isinya ilmu. Ini saya lihat video-video mereka yang inti-inti masih ada. Jadi kalau dengerin Kiai Imad, dengerin Gus Rumail ya. Ini saran saya kalau masih mau dengerin nasab di YouTube. Karena wajah antum kayaknya ada yang kelewat nasab nih di YouTube-nya. Keganggu, ya kan? Makanya ketemu Habib udah nggak respect lagi kan? Ya itu efek karena dengerin pro kontra itu. Efek dengerin pro kontra. Nah ini nggak baik. Maka supaya harus imbang. Kita membuka hati dengan semua hasil penelitian orang, pro ataupun kontra ya. Dan saya sampaikan kepada para habaib, kebetulan ada Habib Hussein nih ya, itu berkah buat antum. Kajian Kiai Imad ataupun Gus Rumail yang kontra dan pro dan kontra, itu berkah untuk para habaib. Berkah juga untuk keturunan wali Songo. Apa berkahnya untuk para habaib? Mungkin antum lebih tahu Habib. Di antara para habaib ini yang belum pantas dipanggil Habib udah dihabibkan orang, benar nggak Habib? Akhirnya jumawa. Sedangkan di bagian sana banyak sekali Habib yang tulus-tulus itu kemudian terganggu oleh ini. Maka Allah selamatkan dengan cara ini. Karena fenomena pro kontra ini izin Allah atau bukan? Izin Allah atau bukan? Izin Allah kok. Kalau begitu pasti ada satu hikmah. Khalaqal khalqa li hikmatin. Pembukaan Simtidurar. Khalaqal khalqa li hikmatin. Allah menciptakan suatu, menjadikan suatu pasti ada hikmah yang tepat. Silakan ditangkap itu. Mungkin untuk menjaga hati para habaib supaya tidak jumawa dengan nasabnya, sudah tidak tirani dengan fam-famnya ya. Tahu fam enggak? Bukan familiar Bang Do itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im tadi. Ini spesialis periwayat 5 nama Nabi. Siapa nama sahabatnya? Jubair bin Mut'im. Li khamsatu asma. Aku mempunyai bagiku khamsatu asma, 5 nama utama. Nama beliau banyak. Ana Muhammad. Apa kata beliau? Akulah sang Muhammad. Maka beliau namakan anaknya Muhammad. Wa ana Ahmad. Akulah sang Ahmad. Wa ana al-Mahi. Nama ketiga, akulah al-Mahi, pakai alif lam. Al-Mahi. Hafalkan nama ini ya. Hafal nama Nabi antum udah berkahi. Al-Mahi, orang baca nama Al-Mahi dapat berkahan sir Al-Mahi. Apa arti Al-Mahi? Alladzi yamhullahu bi al-kufra. Berkat aku Allah izinkan kekufuran hilang. Mahi, sang penghilang, penghapus kekufuran. Itu arti Al-Mahi, bukan Cimahi ya. Mungkin Cimahi itu air mahi kali ya.
Air yang menghilangkan, cocok logi ya. Wa anal hasyir, itu udah berapa nama tadi? 3. Nama ketiga, keempat, hasyir. Hasyir. Akulah sang pengumpul. Alladzi yuhsyarun nas ala qadami, yang mana manusia akan berkumpul di bawah telapak kakiku. Ini jangan salah fahami. Maksudnya orang ikut kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu juga yang dikalamkan Syekh Abdul Qadir Jilani tentang para aulia. Apa kata beliau? Akulah sultanul aulia, maka semua para aulia ala qadami, di bawah telapak kakiku. Maksudnya ngikut kepada kewalian beliau. Dan pengarang Simtud Durar itu dia salah satu thariqahnya thariqah Qadiriyah. Maka dia kasih ya, anaknya namanya Habib Muhammad, ngasih nama cucu, jadi Habib Ali Habsyi ngasih nama cucunya Abdul Qadir, Al Habib Abdul Qadir. Kita ngambil sanad dari Habib Ali Al-Idrus, sanad Simtud Durar. Habib Ali Al-Idrus ngambil dari Habib Abdul Qadir, cicit cucu daripada Habib Ali, beliau langsung dari kakeknya, ya. Rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Yang kelima, wa ana al-aqib, akulah sang aqib. Apa arti aqib? Aqib itu penutup, penyudah, bukan penutup, penyudah, uqbah, pengakhir. Nggak ada lagi setelahnya Nabi. Aqib. Ini orang Palembang suka ngasih nama anaknya Akib, kayak Mas Akib. Nah, ada sahabat kita namanya kayak Mas Akib, ya. Bocil-bocil boleh diselamatkan ke kamar sebelah itu ya. Nah, biar bunyinya di sana. Jadi berapa nama Sayyidina Muhammad SAW? Di sini. Periwayatnya siapa? Jubair bin Mut'im. Ingat-ingat ya. Hadis Jubair bin Mut'im, nama Nabi 5 di situ. Berapa aja? Berapa? 5 apa aja? Muhammad, Ahmad, Mahi, Al-Mahi pakai Al. Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Apa arti Al-Hashir? Pengumpul, yang berkumpul di bawah telapak kakinya semua makhluk. Apa makna Al-Aqib? Penyudah. Apa makna Al-Mahi? Jadi boleh kita salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Al-Mahi, Allahumma salli ala Sayyidina Al-Hashir, Allahumma salli ala Sayyidina Al-Aqib, itu boleh. Nah, itu thariqah Imam Jazuli, cabang dari thariqat Syaziliyah, muqaddimah dari Dalail. Ya, masih ngamalin Dalail di Ribat Ciputat ya? Udah jarang. Sekali sebulan lah minimal. Ya, jangan sekali sebulan khusus bulan pertama, pekan pertama itu Dalail. Ya, Tuami ya, Dalail dulu. Jadi berarti habis asar langsung zikir pendek 10 langsung masuk Dalail. Biasa siapa dibagi gitu ya. Kalau orangnya banyak berarti senilnya berapa orang. Ketika baca Jalla Jalaluh itu ada hentakannya Khalimah, orangnya ngerawat sampai meninggal. Tahu ngerawat gak? Hanya makan ya, tirakatnya begitu. Maka dia nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit paru, nggak punya penyakit gula. Itu kata beliau kepada kami, kalau ada satu rumah anaknya supaya diberkahi, dia khatam Dalail 4.000 kali di situ. Baru anaknya tinggal di situ. Anaknya berapa orang itu diberkahi semua. Pesantrennya sekarang salah satu pesantren terbesar di Jawa Tengah. Ya. Dan waktu saya datang, saya bilang, Mbah Nyai mohon izin ijazahnya. Ya, alhamdulillah gitu. Saya ijazahkan gitu. Dan alhamdulillah. Agak ke sini aja. Geser aja agak ke sini. Ya.
nanti protes apa satirnya dikira-kira sini lagi ya. Gitu. Ini bapak-bapak ini maju nih. Nah, kayak takut aja mana ya? Kita nggak mahram ya. Ibu-ibunya nih, biar lanjut. Masyaikh di Saudi itu kalau bikin pengajian tempatnya kecil. Yang datang 5 orang, kitabnya berat-berat. Tapi rutin tiap sore, tiap malam. Ya, karena nggak boleh rame-rame. Ini tuh rame banget ini sudah. Padahal cuma berapa orang ya? Ada 50 lebih. Ya, itu bagi mereka sudah ramai sekali. Nggak boleh rame-rame di sana. Di Indonesia nggak perlu izin. Ya, sekali aja minta izin ke Pak RT, Pak RW beres sampai akhir zaman. Oh di sono kita bikin acara di tempatnya Kak Shakira tuh di Malaysia tuh. Itu di surau tarekat, nggak perlu izin. Didatangin sama polis-polis. Ditanya ini acara apa. Itu karena orang desak-desakan mau salaman sama kita, ada yang videoin. Ar-Razi ditangkap polis Malaysia. Loh, lah saya udah nyampe di Singapura. Nggak ada tuh, malah mereka seneng kita buat kajian. Ya, nggak ada masalah. Polisi-polisnya nggak sehoror yang diceritakan. Tapi memang mereka tugasnya begitu. Tapi maksud saya, antum bersyukurlah jadi orang Indonesia. Ya, ini bukan manas-manasin negeri jiran nih. Tapi inilah majelis maulid tutup jalan juga nggak apa-apa kata orang. Ya, cuma alhamdulillah kita nggak tutup jalan ya. Cuma parkir aja yang kebanyakan nih, saya nggak enak nih gimana caranya nih. Ya, pinter-pinter ya jangan sampai nutup jalan orang ya. Ya, jagain saya. Saya kan antum nggak tinggal di sini, yang nanti kena omel aneh. Ya. Kita kalau ngamalin sunnah Nabi, kita salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang nggak terganggu sama kita. Ya jalan dikit gak apa-apa lah, taruh di mana gitu ya. Ya pojok sono yang kira-kira nggak ada orang yang tinggal depan rumahnya gitu. Boleh lah tuh. Nah, kalau nggak pakai motor sini, muat sini mah banyak. Ya bisa di dalam ini, bisa di jembatan itu. Jembatan tuh bisa 40 motor tuh. Ya kalau nggak ya jalan dikit nggak apa-apa, jangan malas. Khair, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, mungkin kita nanti mulai di bulan depan di sini habis zuhur, jangan tunggu saya ya, 15 menit habis azan, nggak ada, kita turun sholat aja langsung, jangan nunggu jam 12:30 baru sholat. Nah, habis itu langsung baca kitab Dalail ya. Dalail biar berkah juga tempat ini. Antum pengen dapat berkah ilmu, aneh kan juga pengen dapat berkah dari ente semua ya kan. Gaya bener ya. Sok tawadu. Waqad sammahu Allah Ta'ala fi kitabihi Muhammadan wa Ahmada. Allah menamakan beliau sang nabi di kitabnya Al-Quran Muhammadan wa Ahmada. Dan masih banyak nama. Nama Muhammad muncul berapa kali di Quran? Muhammad hanya 4 kali. Kalau nama Ahmad hanya sekali. Tapi kalau nama-nama yang lain masih banyak. An-Nabi sekian kali, Taha sekali, Yasin sekali. Belum lagi kata ganti ka, hu, anta, ya. Bahkan huruf-huruf yang merupakan salah satu simbol-simbol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin khasa'isihi ta'ala anna lahu dhammana asmahu sanahu wa tawa asna dzikrihi azima syukri. Di antara keistimewaan Allah Ta'ala menjamin nama-namanya, ya, dhammana memberi kandungan pada namanya sekaligus pujian. Jadi Allah menjadikan nama Nabi itu sekaligus pujian terhadap Nabi. Coba terjemahkan, Muhammad, apa terjemahannya? Yang dipuji. Jadi orang kalau nyebut Muhammad, walaupun dia orang kafir, Abu Lahab, dia sudah memuji yang punya nama. Benar gak? Ya, uktulu Muhammadan, ya, bunuhlah orang yang terpuji, kan itu error tuh orang tuh. Kazaba Muhammad, kan lucu ya. Muhammad telah bohong. Mana ada mungkin orang terbaik, orang baik bohong. Jadi Allah itu cara ngasih nama Nabi SAW itu unik sekali.
Itulah kalimat itu. Wa tawa asna dzikrihi azim syukri. Dan Allah menyimpan dalam menyebut namanya azim syukrihi, besarnya rasa syukur. Ahmad, apa arti Ahmad? Yang paling banyak memuji. Yang paling banyak. Kalau itu tafdil. Kalau fi'il, kata kerja, Ahmadu, aku senantiasa memuji. Ya, aku senantiasa memuji. Hal yang paling Allah suka dari semua namanya, menyebut dia Ahad. Dia seorang. Allah itu paling senang disebut Esa. Dan yang paling bagus, paling lengkap mengesakan Allah, disebutlah namanya Ahmad. Jadi apa makna lain dari Ahmad? Yang paling sempurna dalam mengesakan Allahu Ahad. Ada makna lain tapi belum boleh kita jelaskan. Ya. Tapi kalau dalam Haikal Ma'arif, Ahadatullah, Ahmad itu nama dari Ruhullah, hembusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau menghembus isinya apa? Salawat. Salawat memuji Allah itu dengan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ismuhu Ahmad fa af'al mubalaghatan min sifatil Ahmad. Nah, tadi kita sudah sebutkan, Ahmad itu boleh jadi isim tafdil, af'al. Apa arti af'al? Yang paling. Ahmad kalau hamada, alhamdu apa artinya? Alhamdu. Pujian. Berarti yang paling Ahmad, yang paling terpuji. Boleh juga yang paling banyak memuji. Coba perhatikan, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi bukan meminta, tapi engkau memuji Allah. Engkau memuji. Oleh karenanya ada kaidah, la yakhibu man ladha bi Rasulillah bi Ahmad ruhillah. Tidaklah akan tertolak doa orang yang meminta dengan ruh Ahmad, yang paling terpuji, yang paling bersyukur, yang paling mulia doa-doanya. Maka doa tidak naik kalau tidak menyebut nama yang paling bagus doanya, Sayyidina Ahmad. Gitu. Berarti sirnya Allah ada pada siapa? Ada di Ruhillah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kajiannya udah mulai panas nih. Ternyata AC-nya yang panas. Berarti kajiannya nggak panas. Wa Muhammadun, ya, mubalaghah min sifatil hamad. Jadi af'al itu mubalaghah, menunjukkan lebih daripada sifat pujian. Wa Muhammadun, itu patternnya dalam bahasa Arab wazan. Kalau bahasa kita, bahasa kita tuh bahasa apa tuh? Wazan. Bahasa pesantren itu. Kalau bahasa kita timbangan. Mufa'alun fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Gitu tuh. If'al fa'il la tufa'il gitu ya. Itu namanya tasrif 9. Tasrif 9 ya. Bang Do langsung aneh tasdik katanya. Apa yang dibaca katanya. Apa arti mufa'al? Mufa'al itu objek daripada hammada yuhammidu, yang memuji. Siapa yang terpuji? Maka Muhammad yang dipuja-puji. Bagaimana cara untuk memuji Allah?
bayangkan baiknya Sayyidina Muhammad SAW, Allah itu jauh lebih sempurna dari itu, dan semua kebaikan keterpujian Sayyidina Muhammad SAW limpahan dari keterpujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, al-abdu abdu wa rabbu rabbu. Ya, hamba tetaplah hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Ya, Muhammad bukan Allah, Nabi Muhammad hamba, dan Allah menyebut dirinya hamba dan beliau mengatakan akulah hamba. Duduk sayang. Fahuwa ajallu min hamida. Kalimat Muhammad itu lebih tinggi daripada hamida. Kalau mufa'al, mubalaghah min kasratil hamdi. Ahmad itu menunjukkan sifat keterpujian yang superior, tinggi. Kalau Muhammad menunjukkan banyak pujian. Banyak pujian. Beda ya. Jadi dia memujinya banyak. Maka disebut keterpujiannya banyak. Baiknya itu banyak sekali. Kalau Ahmad sifatnya ajallu man hamida, orang yang paling banyak keterpujiannya itu disebut Muhammad. Wa afdal man humida, dan orang yang paling utama dari semua orang yang dipuji. Wa aktsarun nasi hamdan, dan manusia yang paling banyak sifat-sifat perbuatan terpujinya. Fahuwa ahmadul mahmudin, maka Muhammad itu adalah orang yang paling terpuji dari semua orang yang baik-baik. Wa ahmadul hamidin, dan orang yang paling banyak memuji Allah Ta'ala dari semua orang yang memuji. Wa ma'ahu liwa'ul hamdi. Muhammad itu juga nama lain daripada pemegang panji-panji Al-Hamd yang nanti di akhirat hanya beliau yang pegang. Semua nabi nggak ada, nabi semua ngikut beliau. Semua nabi nggak punya panji ini, yang punya siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Yaumal qiyamah la yutimma lahu kamalul hamdi, itulah puncak daripada kesempurnaan pujiannya. Wa yatashahharu fi tilkal arasat, dan pada ranah itu muncullah, tampaklah beliau bisifatil hamdi, dengan sifat yang sangat terpuji. Wa yab'atsuhu rabbuhu maqama mahmuda, dan Nabi dibangkitkan lagi di sana. Nabi diutus lagi. Jadi Nabi itu diutus beberapa kali. Pertama bi'satun nur, yang kedua bi'satur risalah. Bi'satun nur itu nubuat, bi'satur risalah itu rasulan, nanti bi'satul mahmud itu bi'satul syafa'ah asy-syafi'. Nabi diutus sebagai pemberi syafaat. Baru 3 loh, ya, nanti ada lagi. Ya. Jadi Nabi itu diutusnya tidak hanya sekali. Ada bi'satu an-nuraniyah, itu sebagai Nabi. Maka beliau mengatakan, kuntu awwalan nabiyyin, aku Nabi pertama. Bukan Adam, bukan Nuh. Apalagi kata beliau, Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ini sebelum beliau lahir ataupun setelah lahir. Maka disebutkan di riwayat Ibnu Munzir yang ramai itu, ya, bahwasannya wa bu'itsa fil arba'in, gitu. Dan diutus pada umur ke 40. Itu bi'sah apa? Bi'sah sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti apa? Bu'itsa mahmudan. Jadi bu'itsa ahmada, bu'itsa muhammadan, wa bu'itsa mahmuda. Nanti apa lagi? Itu rahasia lagi ntar. Nanti ada semua tuh itu, ya, pelan-pelan antum ngaji. Rahasia itu dia jadi rahasia kalau belum nyampe bacanya. Nanti kalau udah nyampe bacanya rahasia, jadi rahasia umum, ya. Ilmu ma'rifat itu sebagian masih dirahasiakan Allah, tapi kalau syariat semuanya sudah dibuka Allah. Jadi kalau ada yang nuduh kita mengatakan, oh, Ar-Razi itu ngajarin bahwa syariat nggak sempurna. Enggak, ente nggak ngaji, ente motong-motong video. Kajian syariat sudah dibuka semua, tapi ma'rifat tidak. Dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kutubus sittah menyebutkan itu. Bahwa Sayyidina Abu Hurairah diberikan 2 ilmu, 2 goni, 2 karung, satu dibagi, satu tidak. Karena kalau satunya lagi yang dibagi, kata beliau, ini akan dipenggal.
Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan di zamannya belum boleh dibuka. Kalau aku buka makna ayat ini, ada satu makna, misalnya wastaqim kama umirta. Ya, istiqomahlah kamu seperti diperintahkan. Umirta, kalimat umirta amr ya. Ngeri itu. Kaitannya dengan alamul amr itu. Maka orang mustahil dia istiqomah kalau tidak berkait ruhnya dengan alamul amr. Kalau dia nggak tahu ilmu ma'rifat alamul amr, malah kemudian membatalkan kajian alamul amr, ya sudah, ya salam, nggak bisa istiqomah dia. Maka ngikut kebanyakan orang, nggak mengikuti kemakrifatan dia. Itu kalau dibuka, kata Abdullah bin Abbas, la rajamtumuni, di riwayat lain la qataltumuni, kamu akan membunuh aku. Begitu juga dikalamkan oleh cicit Sayyidina Ali, itu Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali, sama kalamnya itu juga. Nah, dan di sini disebutkan ya ba'athu rabbuhu hunaka maqamam mahmuda kama wa'adahu, dan dia akan dibangkitkan Allah dengan makom bernama makom Mahmud. Kalau sekarang di bumi ini makom Muhammad, makom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti maqaman mahmuda. Apa kata beliau, kalau kalian dengar azan, maka dengar azan jangan main-main, taruh handphonenya ya, matiin TV-nya, atau jangan keluarin suaranya, jawab azan ya, lalu doa. Apa doa ba'da azan? Allah. Nah, terus kalimat ujungnya wa ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah sang Muhammad al-wasilah. Ya, kata beliau, arju, aku berharap aku yang dapat itu. Lah Nabi pakai arju. Kalau Nabi berharap pasti nggak dapat. Maka di Burdah itu kemudian diulang oleh Al-Bakri, ya, ka'annaka khuliqta kama tasha, engkau tercipta sesuka-sukamu hai Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalamu alaika ya aba arwahina. Sering ya Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW, ya, Allah nanya, apakah ama tarda ya Muhammad, apakah engkau ridho hai Muhammad, Allah jadikan begini-begini untuk umatmu, gitu. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu agar Nabi Muhammad senang. Itu yang disebut lihikmatin, ya, nyenengin Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berbuat supaya Allah ridho. Beda kan? Maka dia gelar beliau Habibullah. Maka Habib dan Habib ingin nyenengin kekasihnya, ya. Cuma yang bisa begitu ya Nabi Muhammad SAW. Kita ini gak sanggup-sanggup amat ya. Ya mohon maaf ya para istri, kalau laki-laki ini udah ngaji aja masih nyebelin itu. Yahmaduhu fihi al-awwaluna wal-akhiruna bi syafa'atihi lahum. Asbab beliau maqam Mahmud nanti di akhirat, mulai dari zaman Nabi Adam, bahkan kalau ada manusia sebelum Nabi Adam, kalau sampai akhir masa, yahmaduhu, semuanya akan memuji dia, bisyafaatihi, asbab maqam Mahmud, beliau diutus untuk nyelamatin orang, memberi syafaat. Ya, saya baru ngeh di hadis Tirmizi itu ada orang ditimbang semua amalnya itu dari awal sampai akhir maksiat, dibelenggu oleh malaikat azab. Tiba-tiba ada kalam buka dadanya. Siapa yang ngomong itu? Wakilah, ya. Lalu ada yang berkalam, kita kira itu kalam Allah, ternyata itu syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Minta kepada Allah, ya Allah, orang itu kolbunya masih ada namamu, tapi malaikat gak bisa baca, malaikat gak bisa untuk memberi laporannya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada siapa? Kepada malaikat, bedah dulu dadanya. Itu asbab Nabi Muhammad SAW
Mahmud. Ya, kalau nggak ada itu nggak, pasti disiksa tuh orang. Tapi masuk neraka pun neraka bingung. Setiap kali api akan bakar dia, itu apinya diem, bingung dia. Ini apa yang mau dibakar nih? Darahnya, jantungnya menyebut nama Allah, cuma dia suka maksiat. Ya, nanti banyak loh yang begitu-gitu. Ada yang belum sempat dikasih syafaat masuk, keluarin lagi. Asbab siapa? Syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau itu orang paling sibuk nanti di akhirat. Sebagaimana beliau sibuk di dunia, bantu orang kelaparan, bantu orang yang lagi syak, lagi kolbunya sedang bermasalah, orang galau segala macam. Nanti di akhirat beliau sibuk. Apa yang dibutuhkan orang? Itu yang disebut tahmilul kalla, ya, atau tahmilul kulla. Boleh kulla, boleh kalla. Kalau kul semua, kalau kalla beban. Ya. Semoga kita termasuk yang diberi syafaat dengan syafaat al-uzma. Syafaat itu macam-macam. Syafaat paling rendah namanya yang disebut di hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu kalau boleh disebut itu namanya syafaat munjiat. Ya. Kalau boleh disebut namanya. Ya. Syafaat apa? Munjiat. Munjiat itu membebaskan umatnya dari siksaan asbab dosa besar. Ya, asbab dosa. Ini dalil batalnya ajaran Mu'tazilah, ajaran Khawarij, dan sebagian Syiah Rafidah yang ta'assub, dan sebagian hari ini kelompok yang sangat keras-keras itu, yang mengkafirkan cuma perbedaan masalah tawassul nggak tawassul. Ya, ini perhatikan ya. Kayak Bin Bas itu pelin-pelan loh ya. Di satu fatwa ditanya, apakah tawassul itu, apakah maulid itu syirik? Dia bilang enggak. Yang bikin syirik dia dosa tapi tidak kafir. Tapi di fatwa bagian lain itu pelin-pelan, apa kata dia? Melakukan maulid, ihtifal bi maulid itu wasilatus syirik. Menyebabkan orang terjebak pada syirik. Itu orang yang pelin-pelan, enggak ngerti hakikat maulid. Itu sekelas Bin Bas loh itu. Ya, maka ulama-ulama kita enggak bisa mengkritisi. Ya, dulu Kiai Sahal Allah yarham termasuk orang yang pernah interaksi dengan beliau. Tapi nggak usah jauh-jauh, guru aneh aja 9 tahun ngaji sama beliau. Ya, dan tidak semua kalamnya diterima. Sampai akhir hayat guru kita alhamdulillah tawassulan. Awal-awal waktu ngaji di Ma'had nggak ada maulidan, ya kan? Lama-lama ada maulid. Dulu nggak boleh ngaji pakai langgam, lama-lama ngaji pakai langgam. Itu Kiai alhamdulillah. Dulu beliau tuh nggak senang kalau takwil belakangan, setelah ketemu Syekh Hasan itu belum mentakwil ayat, mentakwil sifat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Wa yuftah alaihi fihi min al-mahamidi kama qala sallallahu alaihi wasallam ma lam yu'ta ghairuh. Hadin itu artinya apa? Yang suka muji Allah, yang tidak suka ngumpat. Nah, ini berartiin, yang suka ngumpat, ngadu domba itu bukan Muhammadin itu. Banyak hari ini? Banyak hari ini ya, mau ustadz gak ustadz kayak, apalagi pengalamat politik, apalagi pengelumat politik. Bukan pengamat, pengelumat dia. Summa fi hadhihi al-ismaini min ajabi khasasi wa bada'i ayatihi fannun akhar. Dua nama ya. Tapi nama yang paling keren itu Muhammadan wa Ahmada. Dua nama ini punya rahasia luar biasa. Wa anallah jalla ismuhu Hama. Nama ini nggak pernah ada sebelum generasi Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman Nabi mau lahir, karena nyebar ajaran ahli kitab ini mulai nyebar, maka mulailah muncul orang Arab ngasih nama anaknya Muhammad atau Ahmad. Tapi generasi sebelumnya nggak ada. Mereka berharap supaya anaknya bagian dari itu atau bagian dari kelompok Sang Ahmad sallallahu alaihi. Oh, berarti ngasih nama anak itu apa arti sebuah nama? Prete. Berarti lah, masa nggak berarti? Coba dipanggil dengan nama TAHI, mau nggak? Katanya nggak berarti. Berarti dong nama.
Mau nggak dipanggil nama dengan kalbun, dog, ANJING? Mau nggak? Halo gitu, halo guguk, mau nggak gitu? Nggak. Oh. Kenapa? Nama itu penting. Orang sudah ganti nama, ente masih pakai nama yang lama, itu penghinaan. Ya, Dawami nih sidang, ganti nama KTP dari Dawami menjadi Zikri gitu. Terus orang masih manggil nama dia Dawami, itu penghinaan loh. Nggak boleh. Itu menghina. Sibabul muslim fusuk, mengumpat menghina sesama muslim fasik. Cukuplah ciri-ciri kiai su, ulama su, dia suka mencaci maki orang dengan nama-nama yang lama. Sama mau politisi kayak apa kayak, pakai nama dia yang suka, jangan pakai nama yang dia nggak suka. Bi'sal ismu ba'dal fusuk. Gimana ayatnya? Bi'sal ismul fusuk ba'dal iman. Seburuk-buruk nama kefasikan setelah iman. Berarti nama penting nggak? Yang diajarkan ke Sayyidina Adam ilmu nama atau bukan? Ilmu nama kok. Berarti nama itu penting nggak? Nama itu penting. Lo nyimak deh. Sebocil nyimak. Bapak gua tuh katanya. Jadi nggak ada orang sebelum beliau bernama Ahmad dan Muhammad. Maka di sini ya paragraf setelahnya itu berbicara itu. Tolong baca Dawami. Ya, baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah kelompok tafsir al-Imam Qutbiyat qala wa amma Ahmadul ladzi ata fil kutubi wa busyirat bihi al-anbiya'u famana'a Allah ta'ala bihikmatihi ay yusamma bihi ahadun ghairuhu wa la yud'a bihi mad'uun qablahu hatta la yadkhula labsun ala dha'ifil qalbi aw syakkin aw syakkun. Terjem. Dan adapun nama beliau yang itu nama Ahmad, yang mana nama itu telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu dan telah diberikan kabar gembira kepada para nabi terdahulu terhadap datangnya nabi dengan nama Ahmad tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencegah dengan hikmah beliau, dengan hikmah Allah, bahwa Allah mencegah tidak ada satu orang pun sebelum beliau memakai nama Ahmad itu, dan tidak ada satupun yang dipanggil sebelum beliau dengan nama Ahmad tersebut. Agar apa? Agar nanti tidak masuk ke dalam hati yang lemah, keraguan, dan tidak pula kesamar-samaran. Lanjut. Wa kadzalika Muhammadun aidan lam yusamma bihi ahadun minal arabi wala ghairihim ila an sya'a qubayla wujudihi sallallahu alaihi wasallam wa miladihi anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Muhammad. Terjem. Dan seperti itu pula nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang Arab sebelum beliau yang dinamai dengan nama tersebut, dan juga tidak pula selain orang Arab. Sampai ketika waktu beliau hampir lahir, bahwa tersebarlah berita di kalangan Arab bahwa nabi yang akan diutus itu namanya Muhammad. Fasamma qaumun qalilun minal arabi abna'ahu bidzalika. Karena mendengar berita yang tersebar itu, kaum orang-orang yang jumlahnya hanya sedikit dari orang Arab itu menamai anak mereka dengan nama tersebut, raja'an ayyakuna ahadahum huwa, dengan harapan bahwa anak mereka lah yang menjadi nabi tersebut. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatihi. Tapi Allah lah yang lebih mengetahui kemana akan Allah jadikan risalah-risalahnya. Wahum, dan diantara mereka yang menamai anak yang dinamai dengan Muhammad itu adalah hafalin Muhammad satu. Muhammad bin Uhaihah bin Al-Julah Al-Ausi. Pertama Muhammad bin Uhaihah bin Julah Al-Ausi. Kayak nama orang Jawa ya? Julah. Orang Melayu. Itu yang kedua, Muhammad. Yang kedua Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Nah, ini baru Arab banget nih. Tiga. Yang ketiga Muhammad bin Bara Al-Bakri. Bara bin Nuni tasdid.
Muhammad bin Bara al-Bakri. Lalu yang keempat Muhammad bin Sufyan bin Musyaji'. Yang kelima Muhammad bin Humran al-Ju'fi. Yang keenam Muhammad bin Khuza'i as-Sulami. La sabi'a lahu, tidak ada yang ketujuh. Jadi cuma 6. Yang berarti yang ketujuhnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Tuh, coba. Ada berapa tadi? 6. Yang ketujuhnya beliau. Wa yuqalu awwal man tasamma bi Muhammadin Muhammad bin Sufyan wal Yaman yaqtaqulu bal Muhammad bin al-Yahmud min al-Azad, ya. Itu qila, ya. Lalu ya hamallahu kulla man tasamma biha yadda'i an-nubuwwata aw yadda'a lahu. Tapi dari mereka enggak ada yang ngaku jadi nabi. Au yazhar alaihi sababun yushakkiku ahadan fi amrihi, atau nama mereka membuat keraguan di tengah masyarakat tentang nubuat Sayyidina Muhammad bin Abdullah, enggak ada, ya. Hatta tahaqqaqat simatani lahu, sehingga terbuktilah, ya, pencirian Nabi Muhammad SAW, walam yunaza' fihima, dan enggak ada yang menyamainya. Adapun qauluhu sallallahu alaihi wasallam anal mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Nama beliau al-mahi. Secara harfiah apa al-mahi tadi? Penghapus kekufuran. Jadi di mana nabi beliau ada, kufur habis. Maka mungkin enggak menurut antum orang baca maulid, baca Nabi Muhammad terus kekufuran muncul? Kan enggak mungkin, ya. Fa fussira al-hadis, ya. Hampir semua orang yang membid'ahkan maulid alasannya Nabi nggak pernah buat, sahabat nggak pernah buat, tabi'in nggak pernah buat. Alasannya selalu itu. Kalau Nabi tidak pernah buat, sahabat nggak pernah buat, apapun tidak pernah buat, terus kenapa mereka yang sekarang mengharam-haramkan itu buat pengajian hari Ahad, pengajian kitab Sahih Bukhari? Nabi pernah ngaji Sahih Bukhari nggak? Sahabat pernah ngaji Sahih Bukhari nggak? Kajian sunnah, terutama yang dikaji apa? Arba'in Nawawi. Sahabat pernah ngajar Arba'in enggak? Tabi'in pernah enggak? Kapan orang mulai ngajar Arba'in? Abad ke-7 Hijriah. Setelah Imam Nawawi nulis kitab Arba'in. Ya. Jadi tarkul fi'li, meninggalkan satu amalan, tidak melakukan sesuatu, la yadullu ala tahrimihi. Ini kaidah. Tidak menunjukkan itu haram. Tidak melakukan sesuatu bukan berarti haram. Tarkul fi'li laisa tahriman, laisa bitahrim. Ya, meninggalkan satu perbuatan bukan berarti haram. Ya. Nabi SAW enggak makan dob biawak. Dob bukan berarti haram. Makanya ada yang coba makan itu di Sulawesi. Ya. Karena ngikutin sunnah Khalid bin Walid katanya. Wa yakunu mahwul kufri imma min Makkah wa biladil Arab, ya. Penghapusan kekufuran adapun, ya, ada kalanya dari Mekah dan negeri Arab, wa ma zuwilahu minal ard, ataupun yang zuwiyalahu, ya, yang dikumpulkan bagi sallallahu alaihi wasallam, bagi beliau dari bumi, yaitu bumi, wilayah-wilayah di bumi, wa wida annahu yablughuhu mulku ummatihi, atau yang dijanjikan nanti kerajaan umatnya sampai ke sana, au yakunul mahwu aman, atau secara umum bimakna zuhur wal ghalabah, ya. Ini yang kemudian disebut dalam surat Taubah ayat 33, liyuzhirahu ala dini kullih, agar menampilkan, menzahirkan agamanya sekullihi, secara umum, sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu riwayat di riwayat Abu Nu'aib, ya. Di sini disebutkan wa qad warada tafsiruhu fil hadis annahu alladhi muhiyat bihi sayyi'atu man ittaba'ahu. Disebut al-mahi. Nama ini ada sirnya. Apa sirnya? Menghapus titik noda hitam di kolbu umatnya. Ya. Gimana? Sudah dapat belum tuh? Jadi orang yang menyebut nama beliau, sholawat ke beliau itu
noda hitamnya lama-lama hapus. Insya. Dan orang yang paling sering nyebut nama Nabi Muhammad, orang yang bikin maulid atau yang bukan bikin maulid? Orang yang mengharamkan maulid, sukanya membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, dia lupa nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, hampir semua dalil mereka man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ya kalau gitu nanti pengajian dia bisa dibid'ah. Siapa yang buat hal yang baru, tidak bagian dari ajaran kami, amrina, maka tertolak. Banyak nanti kalau adu-adu begitu ya. Saya kalau ada orang nanya, terus dia jawab, man ahdasa, siapa yang membuat perkara baru, fi amrina, dalam urusan kami, fahuwa rad, maka tertolak. Ini dalil maulid haram. Kalau tanya jadi orang bego, gampang. Mana kalimat maulid di situ haram gitu? Ada nggak lafaz maulid situ? Ada, ini man ahdasa, kan maulid baru. Lu enggak, mana lafaz maulid di situ, nggak boleh. Karena pengharaman itu masih eksplisit. Al halal bayyin wal haramu bayyin. Halal haram itu eksplisit, barangnya jelas. Kalau nggak jelas nggak mungkin. Pernah nggak Nabi mengatakan ihtifal bi maulidi haram, merayakan maulidku haram, ada nggak? Nggak ada. Jadi orang kalau pakai hadis tadi tanya, mana lafaz maulid haram di situ? Bro, aneh nggak pinter bahasa Arab, coba ente jelasin gitu. Ya, jadi orang bego aja, kalau usah jadi orang pinter. Karena melawan kebegoan mesti dengan kebegoan baru. Karena kalau ngelawan orang-orang begitu, kita pasti kalah. Dia suruh ngomong pokoknya gitu. Sudah, langsung kalah kita. kalah ini, kalah apa istilahnya? Kalah galak, kalah ngegas ya. Lupa istilahnya. Nama beliau yang keberapa tadi? Muhammad. Keempat, Hasyir. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami. Qadami, jadi Nabi itu yang menghimpun manusia di bawah telapak kakinya. Itu maksudnya apa? Bisa hakiki, karena Nabi nanti naikkan ke padang ke arasnya Allah, lalu semua orang di bawah beliau. Tapi juga bermakna zamani, waktuku, wa ahdi, dan perjanjianku, ay laisa ba'di nabi, tidak ada nabi setelahku. Tapi ini pemaknaan jauh. Ini pemaknaan terlalu jauh. Wa khataman nabiyyin, ya itu pemaknaan terlalu jauh. Kalau saya lebih tertarik menerjemah secara harfiah. Ala qadami, betul-betul di bawah telapak Nabi Muhammad. Itu hakiki. Nanti di akhirat hakiki semua itu. Ya. Dan beruntunglah orang yang di bawahnya, yang dia di bawah telapak Nabi SAW. Ya, jangankan Nabi, Syekh Abdul Qadir, siapa wali yang mau, ya, telapak kakinya ditaruh di pundaknya, itu dia jadi wali kutub. Bukan karena kaki itu, tapi karena tasdiknya kepada kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jangan gagal paham. Nanti ente cari kaki doang, marifatnya enggak. Nabi disebut aqib lanu aqaba alaihi ghairahu minal anbiya. Nabi pengganti, penyudah para nabi. Wa fis sahih anal aqibul ladzi laisa ba'di nabi. Akulah penyudah, setelahku tidak ada lagi nabi. Aqib bahasa kitanya akibat. Akibat itu setelah apa sesudah? Setelah ya. Tapi akibat, sebab akibat bahasa kita terjemahannya sudah mengerucut. Ya. Padahal aqibah, uqbah dalam bahasa Arab maknanya lebih luas dari itu, penyudah, penutup, ya. Nah, orang kalau sering-sering baca nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-aqibi, itu di hatinya nanti hilang syak tentang adanya nabi-nabi palsu. Ya, insya Allah. Ala qadami juga diartikan yuhsyarun nas bi musyahadati, ya, dikumpulkan manusia dengan musyahadahku, mandangku, seperti disebutkan di dalam dengan persaksianku, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 143, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar manusia menjadi saksi, agar kamu menjadi saksi terhadap semua manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, sedangkan saksi kamu adalah Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Jadi salah satu nama Nabi syahida,
Ya. Ala qadami, telapak kakiku juga berarti ala sabiqati. Ya. Sabiqah, yang telah berlalu mengikutiku, ya. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qadami juga berarti qaddami, ya. Wa hauli, sekitarku. Yajtami'una ila yaumil qiyamah. Qadami juga berarti sunnati, sunnahku. Nah, ini yang dilihat oleh Imam Bukhari dalam mimpinya. Beliau melihat telapak kaki Nabi, lalu dia ikutin telapak itu. Ya. Wa ma'na qawlihi li khamsatu asma'i qila innaha mawjudatun fil kutubil mutaqaddimah. Semua nama itu ada di kitab al-mutaqaddimah. Wa inda ulil ilmi minal umam salifah. Tapi teman-teman nih, mohon maaf, kita perlu nggak nama-nama Nabi yang di kitab terdahulu itu kita kemudian buktikan untuk membuktikan Nabi Muhammad ada? Seandainya nggak ada, antum ragu nggak? Terus kita masih perlu nggak kira-kira memperkuat Quran dengan selain Quran? Ya, ini bukti kebenaran Al-Quran. Nabi Muhammad namanya tertulis dalam Bible, Injil Barnabas. Emang ente perlu Barnabas? Kalau masih perlu kita dikuatkan oleh selain Al-Quran, berarti iman kita kepada Alkitab masih belum benar. Bukti ajaran Nabi Muhammad benar. Apa buktinya? Dalam sains terbukti makan dengan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Nggak level benar itu, ya. Nggak perlu, kita itu nggak perlu pembuktian dari luar, ya. Ilmu pengetahuan itu berubah-ubah, sedangkan al-haq tidak pernah berubah. Jadi yang disebut ilmiah itu bukan al-haq loh, ya. Ini sekarang banyak banget yang berhalakan ilmiah. Kitab ajaran agama itu bukan ajaran ilmiah, tapi ajaran imaniyah, bukan imani. Ajaran iman, masalah percaya urusannya di kolbu, pembuktiannya pakai rasa. Kalau ilmu pengetahuan, tergantung pengetahuannya berkaitan dengan empirik, pembuktiannya empirik. Berkaitan dengan rasio, pembuktiannya dengan akal. Berkaitan dengan percobaan, maka dia harus diuji. Ya, disebut tajribi. Maka Imam Ghazali di kitab Munkis menyebutkan, jika dia persoalannya persoalan imateri, rohani, kolbi, maka dia mesti diuji bukan dengan empirik. Jadi jangan pernah uji kajian tasawuf dengan akal, nggak nyambung. Jangan uji kajian tasawuf dengan dalil empirik. Jangan uji kajian rasa dengan testimoni zahir, nggak bisa. Menguji yang batin dengan sesuatu yang batin. Bisa juga nanti, sudah ada kok caranya. Ya, sudah ada kajian-kajian psikologi yang meminjam kajian tasawuf, itu sudah sangat ilmiah kok. Tapi antum harus tahu bahwa, ini contohnya nih, di UIN sudah ada jurusan tasawuf. Tapi itu bukan tasawuf, itu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, sesuatu yang rasa ditulis dalam kitab, lalu kitab itu dikaji. Kalau rasa sudah ditulis di kitab, maka dia nanti sebagai objek ilmiah, dia setara dengan filsafat, akidah, matematika, itu setara semua. Maka dia jadi pro kontra. Menurut saya Ibnu Arabi itu, nah gitu kan kalau Dawami lagi diskusi di kelas tuh, menurut aneh Al-Hallaj itu kafir, nah gitu kan. Menurut aneh Syekh Jenar itu zindik, itu kan menurut ente, karena ente pakai membaca teks, tidak merasakan yang dia rasakan. Jawab, jadi kalau mau komentari mereka nggak gitu. Dalam pengalaman rohani saya, gitu ya bener antum. Saya belum merasakannya. Itu yang benar. Jadi jangan kemudian menurut saya, lo apa urusannya? Emang kalau ente punya pendapat terus akan merubah keilmuan Syekh Siti Jenar? Akan membuat Ibn Arabi jadi kafir karena ente mengkafirkannya? Nih aneh mau tanya. Ya. Fir'aun itu kafir karena kita yang mengkafirkan atau karena dia kafir? Al-Quran itu benar karena antum membuktikan dia benar atau dia al-haq? Nabi Muhammad itu dia terbukti benar dari dirinya atau karena antum mencari dia benar?
Jadi kalau kita nggak ketemu terus nggak gitu. Ya, ini bahayanya orang hari ini yang kelompok skeptis yang dimusuhi oleh ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman, bahkan sebelum Islam yang memusuhi kelompok itu namanya Aristoteles. Aristoteles itu memusuhi kelompok skeptism yang mengatakan ente bisa benar, ente benar, ente benar, ente benar, ente benar. Banyak kebenaran dong. Ya. Nantilah kita bedah-bedah kita begitu di ini ya. Kasab. Emang udah ada yang kedua. Oh, itu kacau itu. Oke. Wa qad ruwiya anhu li asyratu asma. Ada juga riwayat aku mempunyai 10 nama. Cuma sanadnya tidak sahih ya. Secara sanad hadis nggak sahih. Nih perhatiin, nama Nabi bagian dari akidah atau ma'rifah. Berarti tidak mesti pakai hadis yang sahih. Boleh juga pakai istinbat. Ya, karena sebagaimana di fikih ada istinbat. Istinbat itu ada ayat terus digali maknanya, itu namanya istinbat. Nah, proses penggalian istinbat itu disebut ijtihad. Ya. Itu ahli fikih. Kalau orang ahli ma'rifat menyebutnya istimdad. Apa? Atau istifat. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Kiai Ahmad Halwani, guru kita juga, yang berbeda pendapat dengan guru kita juga, Habib Lutfi, ya. Masalah penstrukturan Jatman. Bahwa struktur Jatman itu jangan bahsul masail, karena cukup itu bagian dari NU. Kalau Jatman itu jangan bahsul masail, bukan masalah hukum, tapi ifadah atau istifadah atau istifadah, ngambil faid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga beliau ini Allah jaga semua perbedaan mereka, jangan sampai kita merendahkan salah satunya. Katakan nahnu nuhibbukum ya habibana wa nahnu nuhibbukum ya syekhana. Kita cinta Habib Lutfi, kita juga cinta kepada Syekh Ahmad Halwani. Jadi antum jangan terjebak dengan framing yang membenturkan mereka. Saya tahu persis beliau tidak ada kebencian kepada salah satunya. Mereka hanya berbeda pandangan. Mereka nggak ada urusan dengan nasab, nggak ada urusan dengan masalah-masalah aku mursyid, ente bukan mursyid, enggak. Mereka sama-sama mursyid, ya. Insyaallah semua nasallallahu yu'allif qulubana wa qulubahum, ya. Wa zaqar minha Taha wa Yasin hakahu Makki. Salah satu nama yang ada dalam riwayat yang dhaif itu nama beliau Taha Yasin. Ya, Taha Yasin. Beri Taha nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taha, apa arti Taha? Tahir itu nama. Disebutkan di riwayat Darimi, Allah sudah menulis Taha 4.000 tahun sebelum menciptakan Arasy. Ngeri nggak tuh? Jadi lebih tua Taha. Taha itu nggak dicipta, disebutkan ditulis atau anzala, Allah turunkan Taha, Arasy belum dicipta. Jadi lebih tua Quran apa Arasy? Lebih tua Quran Pak Aras. Dan Qurannya turunnya ke siapa? Yang sanggup menerima Quran siapa? Coba ditulis biasa di biar. Ini yang kita jelaskan kemarin. Ditarik sini nih boleh. Buya lagi demam dia. Ya. Dawami berarti nih. Rezeki dawami, tarik sini. Coba Ar-Rahman. Antum yang tulis Ar-Rahman, bukan ente ini dia nulis. Kalau ente nulis nanti jadi bahasa Sanskerta. Aksaranya aksara pahlawan ntar. Ar-Rahman. Ini surat apa nih? Surat Ar? Kasih baris dong, kan bukan antum doang yang bisa baca. Ar-Rahmanu. Ayat keduanya kasih batas. Bulat aja bulat. Allamal Quran. Ini karena sudah kita sampaikan beberapa kali, jadi boleh kita ulang. Ini ada di Siftud Duror, tapi di Siftud Duror tidak disebutkan maknanya secara eksplisit. Beliau kunci. Terus ayat ketiga, jarakin di bawah. Khalaqal insan.
Ini kajian malam kita duluin sekarang, jadi biar malamnya biar santai. Karena Buya Asfi sudah sakit, kasihan. Obatnya ngaji. Ya, oh berarti ntar ayat yang lain lagi. Ada yang ngelirik aneh nih. Allamahul bayan. Coba Ar-Rahman. Siapa yang disebut Ar-Rahman? Sayyidina? Bukan. Ini Allah. Ar-Rahman Allah yang zatnya maha ngasih, penyayang ke seluruh makhluk. Allamal Qur'ana. Allama, dialah yang mengajarkan. Pertanyaannya, Quran ini sosok atau kalam dia? Objek yang diajarkan atau objek yang dia ajari? Dua-duanya bisa. Maka Quran itu dialah yang mengajari sang Al-Quran, berarti yang diajari. Itu makna isyari loh ya, ini bukan tafsir bil ma'zur, ini tafsir isyari. Atau makna kedua, dialah yang mengajarkan objek bernama Al-Quran. Paham maksudnya? Aneh ngajarin antum. Itu yang pertama. Dialah yang mengajari sang Al-Quran. Kan ini dari struktur kata. Karena allama mengajarkan. Biasanya saya ngomong nih, allama talamida. Dia mengajari para murid. Ya, dia mengajari siapa? Boleh juga allama at-tafasira. Dia mengajarkan tafsir. Berarti yang diajarkan, yang diajari murid, yang diajarkan tafsir. Berarti bisa dua toh? Bisa dua? Beneran nih? Ini biar nyambung nih rasa bahasa Arab aneh sama ente, ya. Nyambung nggak? Tuh dong. Serius. Rangkayo. Allamal Qur'ana berarti dua makna. Quran itu yang bernama Al-Quran, sosok yang bernama ini isyari loh, isyari. Ini Ar-Rahman masih azali loh ini. Ini azali. Ini belum ada penciptaan, kan penciptaan di sini. Khalaqal insan, al-insan belum dicipta. Al-Quran dicipta nggak? Al-Quran tidak dicipta. Boleh nggak artinya gini, Bu? Yang maha terkasih mengasihi dia yang bernama Al-Quran. Boleh. Ya cara dia mengasihi itu mengajar. Berarti ada dua makna ya. Al-Quran itu nama yang diajarkan atau nama objek yang diajarkan. Sudah mulai connect? Ya. Berarti Al-Quran itu nama dari sosok. Siapa sosoknya itu? Ya, itu Muhammad, bumi udah dicipta. Sebelum dicipta namanya Ahmad. Oke? Maka Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi Muhammad, apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Itu jawabannya. Akhlak dia adalah Al-Quran. Gak usah diterjemahin aneh-aneh pakai majazi-majazian. Udah pakai hakiki aja. Berarti prosesnya masih di azali kan dia? Ini azali, sudah masih azali. Kayak turun waktu yang pertama Muhammad yang dulu, itu proses yang pertama. Itu sudah makhluk. Berarti kan pengulangan. Kalau iya pengulangan. Semua yang terjadi ini hanya pengulangan yang di sana. Abu Yasfi nunjukin juga kemarin tuh kitabnya. Kitab apa ya kemarin? Allamahu fil azal. Ada kan? Betul kitabnya. Lataiful Ma'arif karya Syekh Saifullah Daghestani. Ya. Saifullah Daghestani An-Naqsyabandi. Al-Qadiri Asy-Syadzili. Ya. Jadi cara nerjemahnya gimana? Dialah yang mengajari sang Al-Quran, nama lain dari Ahmad. Dan itu diulang oleh Sayyidah Aisyah. Dia itu Quran gitu. Dia itu kalimatnya di akhlaknya Quran. Kan dia cuma nggak ngomong aja dia itu Quran.
Terus gimana? Loh, Quran kan kalam Allah, tidak dicipta. Nggak begitu cara memahaminya. Ini anggap nih mushaf. Mushaf ini Quran bukan? Mushaf dicipta nggak? Nah, jadi Quran itu yang dicipta mushafnya, lembarannya. Sedangkan kalamnya Allahnya tidak dicipta. Kalau ditulis Bismillah, tintanya, kertasnya, hurufnya, titiknya, itu ciptaan nggak? Tapi kalam Allahnya dicipta nggak? Nah, bisa memahami? Ya, apa kata Imam Junaid? Ahmad itu tidaklah qadim juga tidaklah makhluk. Ngeri nggak tuh ya? Berdasarkan ayat ini salah satunya. Allamahu fil azal, dia mengajarkannya fil azal. Kita ngajarin yang dari kitab aja, nggak langit-langit amat kok. Ini standar lah ini. Standar ini Buya. Standar ini. Ya? Hah? Standar Buya Hasbi. Khalaqal insan. Dia menciptakan al-insan, pakai alif lam, itu Nabi Muhammad bin Abdullah. Muhammad Nurullah dulu. Khalaqal, setelah diciptakan al-insan, allamahu, lalu mengajarkannya si insan al-bayan. Kalau al-bayan ada hurufnya, ada suaranya, makhluk. Tapi kalau Al-Quran, kalamullah, tidak makhluk. Jadi kalam Allah tidak makhluk. Tapi kalau sudah ditulis, sudah dibaca, bacaannya makhluk, tapi kalamnya tidak makhluk. Nah, kalau di akidah Asy'ariyah, kalam nafsi itu kalam. Ada kalam lafzi, itu yang sudah tertulis, itu makhluk. Kalau kalam nafsi tidak. Sakit itu sakit. Gimana kira-kira? Jadi nama lain adalah Al-Quran, Al-Bayan. Gimana, bisa nyambung? Ini Bu Yasfi bisa langsung coret-coret, ente nggak nyoret-nyoret dari tadi. Sudahlah. Hah? Kurang peka deh, malu disungkan sama Bu ya. Ya, nanti Bu Yasfi coret-coret sendiri nanti ya, biar teman-teman bisa set gitu. Nanti. Waqad ruwi'a waqad qila fi ba'di tafasir, karena Toha itu salah satu ayat dari Quran. Toha itu bahasa apa? Ada nggak di kamus Quran? Ada di kamus bahasa Arab? Toha artinya apa? Nggak ada apa nggak tahu? Huruf muqatta'ah. Kan katanya Quranan Arabian, Allah menurunkan Quran itu bahasa Arab. Terus kenapa Toha nggak ada di dalam kamus bahasa Arab? Nah, nggak bisa begitu. Gimana? Toha ini bukan bahasa Arabnya orang Arab, ini bahasa Arabnya orang sana. Ya, Toha. Gimana ayatnya? Ma anzalnal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk mempersulit. Lain dengan alif lam mim. Jadi penjelasan dari huruf muqatta'ah itu boleh dilihat dari ayat keduanya atau masih satu ayat. Ini penjelasan makna. Alif lam mim dzalikal kitab. Itu alif lam mim itu Alkitab gitu. La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Itu kalau ada orang keraguannya banyak, sering-sering baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, insyaallah dihilangkan keraguannya. Antum ragu nih sama ilmu guru, ragu sama mursyid, ragu sama suatu pendirian, baca-baca sering alif lam mim, rahasianya itu. Kalau orang nggak ngerti kan alif lam mim dibaca al mim. Tapi bisa juga, Bu ya. Boleh juga kan, Bu ya? Al mim. Tapi kan jadi kacau. Ada keraguan terhadap nyanya itu yang mana? Fihi. Nyanya itu nyata. Di mana alif lam mim itu diturunkan? Di qalbu sayyidina Muhammad SAW. Innahu ya tahir ya hadi. Toha itu dalam tafsir ya tahir ya, wahai yang suci, wahai yang hadi.
wahai yang memberi petunjuk, wahai yang menunjuki. Bisa huruf qata'ah itu. Jadi semua ilmu itu ada pada satu kalimat. Kalimat itu ada pada kata-kata. Kata-kata itu terdiri dari sekian huruf. Huruf-huruf itu jika di alam Jabaruti ya, satu huruf itu sekian, bisa diturunkan sekian makna. Jadi orang semakin dekat keilmuannya kepada Allah, dia semakin mengerti ikhtilaf. Perbedaan itu tidak dapat dihindari. Semakin orang itu dekat kepada Allah, maka ciri-ciri orang paling dekat ke Allah, dia paling menerima ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Dan ciri-ciri orang paling jauh kepada Allah, dari Allah, dia paling sulit menerima perbedaan. Dan itu dikalamkan sendiri oleh Abu Hanifah, a'rafun nas bil khilaf, a'rafuhum bid-din. Orang yang paling mengerti agama itu orang yang paling mengerti ada perbedaan-perbedaan, dan dia toleransi. Yasin, ya Sayyid, Yasin, ada juga ya insan, wahai ya. Hakahu Sulami anil Wasiti, diriwayatkan oleh guru Imam Kushairi namanya Sulami dari Imam Al-Wasiti, dan diriwayatkan juga dari cicit Rasulullah SAW, Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, ya, qaddasallahu asrarahum. Berarti pemaknaan Taha Yasin bukan muncul dari zaman khalaf, zaman setelah abad ketiga, tapi muncul masih di abad pertama, ya. Ada lagi nama lain, wa dzakara ghairuhu li 'asharatu asma'. Dzakara al-khamsa allati fil hadis al-awwal qala wa ana rasulur rahmah wa rasulur raha wa rasulul malahim. Ada dengan ungkapan dua kata, Rasulur Rahmah, utusan pembawa rahmat, Rasulur Raha, utusan yang membuat rehat, Rasulul Malahim, utusan yang dibolehkan memimpin perperangan, ya. Wa anal muqaffi, muqaffi berarti yang membuat mengajarkan cara untuk mengikut. Faqafaitun nabiyyin, lalu aku tarik para nabi supaya mengikutiku, ya. Wa ana qayyim, makanya ada orang namanya Ibnu Qayyim. Qayyim itu artinya yang terkumpul kesempurnaan padanya atau yang bernilai, ya. Kaza wajadtuhu wa lam arwih. Ini jujurnya Imam Qadiyat, beginilah aku mendapatinya di kitab disebut wijadah, tapi aku tidak meriwayatkannya dengan ijazah, ya. Wa ra'ana sawabahu kutham, ya, bitha kama dzakarna ba'du nil harbi wa huwa ashbah bitafsir. Terus waqat qaidan fi kutubil anbiya qala Daud alaihi salam, Allahumma ba'ats lana Muhammadan muqimas sunnah ba'dal fatra faqad yakunul qayyum bi ma'nah. Jadi disebutlah namanya di situ. Lalu di tempat lain Muhammad Ahmad Yasin Taha Muddathir Muzammil Abdullah, ada lagi Muhammad Ahmad Khatim Aqib Hashir Mahi, ada lagi Muqaffi Hashir At-Taubah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Malhamah, Nabiyur Rahmah, ada Marhamah, wa kullun sahihun insyaallah. Kita cukupkan dulu, kita dengarkan azan dan kita berdoa sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.